Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Masih dengan Dora di program Indonesia hari ini, lagu dari Delantis ya, Lampu Merah. Ini saya turunkan karena saya sudah tersambung nih dengan narasumber saya kali ini. Ada Ibu Agus Daryati ya, Ibu Agus Daryati. Ini selaku instruktur senam nih pendengar ya. Dan kami akan ngobrol-ngobrol nih dalam program Inspirasi Ramadan. Dan ini menarik ya, bagaimana karena kegiatan sebagai instruktur senam tentu padat dengan jadwal-jadwal senam nih. Padahal juga sekarang padahal sekarang kita berada di bulan puasa atau bulan Ramadan. Ini bagaimana nih Bu Agus Daryati ya menyikapinya ya? Apakah jadwalnya berkurang di bulan Ramadan ini? Atau justru makin banyak orang yang mau berolahraga? Oke, sudah tersambung dengan Ibu Daryati. Halo Ibu, apa kabar? Halo juga, alhamdulillah baik, Masya Allah. Alhamdulillah Ini di nih. kamar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Ibu. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah baik Mbak. Ini biasa dipanggil Ibu siapa? Ibu Agus atau Ibu Daryati nih? Ibu Riri, Oh, Ibu Riri justru ya? iya Ibu lapangan. Maksudnya tuh panggilan lapangan itu Ibu Riri. Oke. Itu nama asli. Nama panggung ya kalau bisa dibilang ya. Betul Mbak. Ini berprofesi sebagai instruktur senam. Sudah berapa lama nih Bu Riri? Saya dari tahun 2000 Mbak, saya ambil sekolah tahun 2000. 2000-an tuh saya udah ambil instruktur. Oh jadi ini sekolah ya instruktur senam ini ya? Oh iya Mbak, ada sekolahnya, ada komunitasnya. Kita harus punya sertifikat untuk kalau ngajar ke kantor kemana-mana itu kan mereka menanyakan gitu, ada sertifikatnya gitu. Oh, aku pikir karena hobi aja atau senang gitu untuk senam jadi bisa jadi instruktur. Oh, justru ada sekolahnya ya Bu ya? Betul, tadinya hobi, tapi lama-kelamaan kan itu kan seperti jadi suka, cinta, dan seperti jadi ladang, ada rezeki. Jadi berarti aku harus banyak ilmu, berarti aku harus sekolah, seperti itu. Itu kemarin berapa lama nih Bu untuk ambil sertifikat instruktur senamnya? Kalau saya ambil itunya, aerobik, Kegel exercise, itu kemarin itu saya ngambil ya kurang lebih sekitar 1 tahun itu pakai ujian juga, seperti kayak kita kuliah itu, kita bikin skripsi gitu, seperti itu ujiannya. Oke. Terus selama kita sekolah itu, selama kita nih udah mulai belajar dan kita ngajar-ngajar itu, kita juga ngambil ilmu-ilmu lain gitu. Misalnya kita ngambil workshop di mana gitu, menambah-nambah ilmu lagi itu kan setiap saat kan ilmu berkembang. Jadi kita harus belajar terus. Seperti itu. Jadi selain mengambil sertifikat tadi setahun juga ada workshop yang diikuti nih untuk nggak ketinggalan begitu Ibu ya, supaya nggak ketinggalan ya. Ya betul. Karena sekarang jenisnya tuh macam-macam, ada poundfit, ada apa yang dance ya, dance aerobik. Terus ada yang jazzbox, yang mana Bu? ya. Ada apa lagi Bu? Ada jazzbox, ada aerobik, ada aerobik discorobik, ada pokoknya sekarang tuh bermacam-macam. Kita sekarang yang lagi booming tuh kan sekarang mulai lagi nih kita pakai ininya itu, yang pakai apa namanya tuh, yang sumpit itu. Iya, poundfit ya. Mulai lagi. Itu kita mulai lagi. Waktu itu saya sudah pernah ngajar seperti itu, tapi kan terus langsung mandeknya tuh mungkin pandemi apa gitu. Nah sekarang baru mulai lagi tuh, naik lagi tuh. Dan saya juga tuh baru-baru ini lihat tuh ada yang senam tuh ini Bu, kayak ada alat, dia tuh berdiri di atas alat yang kayak bisa lompat-lompat gitu ya? Trampolin, Iya benar-benar. Iya betul, itu diadakannya di dalam, jadi di ruangan gitu, yang terbuka, yang bukan terbuka, jadi yang itu indoor gitu. Jadi itu yang kita punya sanggar, pasti kita menyiapkan seperti itu, karena itu memang, tapi itu yang inilah, yang masih mempunyai kekuatan lutut yang bagus. Tapi kalau untuk ibu-ibu yang biasanya tidak mampu, yang enggak, itu karena itu kan main lutut kita itu, loncat-loncatnya tuh. Itu apa namanya Bu? Aku lupa deh nama jenisnya itu dia.
Itu trampolin. Oh, itu trampolin ya? Oh, Yes, alah. trampolin. Itu luar biasa sekali ya. Ini perkembangannya pesat banget ya untuk jenis Betul, senam di tanah air ya. Dan ini betul. tergantung tadi ya yang Ibu ceritakan juga itu tergantung kemampuan daya tahan kita juga ya. Cocoknya yang mana begitu Betul. Bu ya. Betul, betul, betul. Kalau kalau saya nih Bu yang umurnya 30-an ini, 35-an ini Bu cocoknya kira-kira senam apa ya? Kalau untuk olahraga itu, untuk kebugaran itu Mhm, mau umur seusia seberapa aja mhm, itu kita wajib berolahraga. Mau mhm, umur 30, mau muda, mau tua, itu olahraga itu wajib karena olahraga itu untuk kebugaran tubuh mhm, kita di mhm, samping dengan asupan dan makanan yang sehat untuk tubuh kita. Olahraga itu wajib, mau muda, mau mhm, tua, mau ini tuh karena kalau kita masih muda kita olahraga itu nanti saat tua masa otot kita nih kuat jadi kita tidak cepat mhm, loyo. mhm. Eee, maksud aku cocoknya ikut senam apa ya, kalau aerobik masih masih kuat lah ya, tapi kadang-kadang udah mulai capek gitu ya, Nggak ketinggalan apa-apa. ketinggalan Iya, gerakan. nggak apa-apa aerobik yang low impact, Oke, aerobik yang low impact, terus sama ambil Kegel exercise itu oke. kan untuk bagus untuk ini ya Mhm, kita gitu ya. mhm, mhm, Pokoknya mhm. untuk wanita itu bagus banget gitu gigitnya. Oke. Maksudnya kitanya. Wah, ini menarik juga karena dulu sempet juga nih Bu ikut senam aerobik, tapi karena kerja dan waktu mungkin ya banyak juga tuh ibu-ibu yang akhirnya nggak nggak ngikutin lagi begitu kan. Hmm, Heeh, karena olahraga itu wajib. padahal penting ya Bu, apalagi Penting. saat bulan Ramadan ini ya juga harus tetap berolahraga ya Bu ya. Tetap berolahraga meskipun Mm-mm. bukan meskipun setiap hari minimal 30 menit kita harus berolahraga. Mau boleh ambil pagi, boleh ambil sore, mau menjelang buka puasa 30 menit lakukan olahraga. Itu untuk tubuh kita itu daya tahannya bagus banget karena dia tuh kan itu apa namanya tuh untuk memompa jantung kita makin terarah, terukur dan teratur. Mm-mm. Seperti itu Jadi gitu. Jadi olahraga nggak ada alasan ya lagi puasa, aduh nggak ada, mager ya. nggak. Iya, tetap harus olahraga. Mau jalan kaki, mau Mm. senam, mau apa, mau kardio di rumah, pokoknya lakukan 30 menit, 30 menit itu. Karena olahraga itu wajib untuk tubuh kita. Itu adalah invest kita di hari tua nanti juga. Tapi kalau untuk di bulan Ramadan ini ada mungkin pengendoran nggak sih Bu? Misalnya gitu kan, karena lagi bulan puasa, jadi olahraganya yang tidak terlalu berat begitu ya? Apa Baik, ada sedikit eh pengenduran gitu dibandingkan hari-hari biasanya? Atau boleh sama aja gitu? enggak, jangan itu kita kan puasa. Mm-mm. Jadi olahraganya harus kita kurangi, bukan dikurangin maksudnya porsinya Mm-mm. juga misalnya kan biasanya kita aerobik 1 jam sampai 1 jam setengah. Mm-mm. Itu kalau sekarang ini cukup 30 menit, tapi Oke. yang low aja kalau mau aerobik, tapi saya sarankan tuh anak-anak tuh untuk jalan kaki lebih bagus. Jadi dia tidak tidak haus gitu loh karena yang menjalankan ibadah puasa dia tidak merasa terganggu kalau dengan olahraga jalan kaki kan tidak berat sekali gitu loh. Oke. Jadi jalan kaki sambil nyari-nyari kuliner kali ya. Buka Betul, jadi puasa. saatnya membuka olahraga nggak boleh ditinggalkan. Jadi nggak berasa ya Bu kalau olahraganya dekat-dekat mau buka ya? Iya, betul. Kalau saya sukanya pagi. Oh, Saya lebih suka pagi. oh Jadi gitu. saya lakukan pagi Mhm. ya, saya pagi itu saya lakukan sebelum jam 9. Saya harus sudah olahraga gitu, sudah olahraga. Seandainya nanti mau saya tambah lagi sore, ada waktu gitu saya jalankan. Tapi yang penting pagi itu rutinitas pagi itu saya lakukan olahraga pagi. Tapi kalau pagi gitu jadi bikin capek nggak sih Bu atau tambah haus gitu ya sepanjang hari? Oh, tidak. Tidak. Yang penting kita paginya itu asupannya kita mau sahurnya dan bukanya itu yang sehat. Jadi tidak membuat kita cepat lelah, tidak membuat kita cepat haus gitu loh. Oke. Asupannya untuk tubuh kita harus bagus juga gitu. Jadi bergantung asupannya ya Bu sama Betul. sama Iya, niatnya ya. niatnya juga, iya betul niatnya. Yang penting pokoknya olahraganya jangan jangan yang berbenturan yang terlalu keras karena terlalu keras itu pasti akan memerlukan power dan tenaga. Itu pasti nanti kita akan lah sedikit kehausan gitu. Mhm. Makanya usahakan yang benar-benar yang ini aja, yang slow aja. Jalan kaki yang paling paling enak tuh, tidak Lalu mengganggu. di bulan Ramadan ini kan karena Ibu kan pasti punya jadwalnya padat nih ya. Ini ada Hmm. yang berkurang nggak jadwal Ibu nih sebagai instruktur senam nih? Kayaknya kan ada beberapa yang libur, Mhm. jadi ada beberapa yang libur, tapi tetap ada yang senam juga.
tapi biasa aja, jadi nggak kurang. Yang nggak biasa juga, nggak lapar, nggak ini, terbiasa. Soalnya kan kita udah biasa rally aerobik hari-hari itu kan udah terbiasa. Oh ya, aerobik 1 jam tuh kalau kalau orang awam mungkin kan menggeh-menggeh itu gitu, gitu. Tapi kalau kita kan sudah terbiasa mengatur nafas gitu, seperti kita berenang, seperti kita, iya, olahraga renang juga boleh, betul, iya. Itu adalah pengaturan nafas, itu bagus banget itu. Jadi di samping kita mau senam, mau jalan kaki, renang juga bagus. Asal jangan diminum air ya Ibu ya. Nah, betul, nggak enak baunya ya. Airnya nggak enak. Kaporit ya. Kaporit, ya betul, baunya kaporit bukan garam. Jadi memang olahraganya disarankan mungkin yang ringan seperti jalan atau mungkin aerobik tapi ya yang low ya, dan juga berenang ya. Kardio juga boleh di rumah, tapi nggak usah yang berat-berat. Kardio yang ini aja, yang pokoknya yang awal banget gitu, pemula banget gitu. Jadi nggak usah yang berat-berat. Yang penting 30 menit itu kita sudah mengeluarkan keringat, itu udah bagus banget. Oke. Jadi yang penting kita ada ini ya, ada pergerakan Ibu ya, jangan malah tambah mager ya. Betul, jangan mager, karena olahraga itu bukan dilakukan hanya sekali, lakukan setiap hari. Jadi lakukan, karena untuk menambah massa otot kita kuat itu dengan olahraga yang dilakukan kontinu setiap hari. Luar biasa rutinitas ya. tuh. Dan ini juga sangat menyehatkan ya, membuat lebih bugar. Betul. Kalau mau segar, sehat dan bugar, ya itu olahraga. Kalau kita mau bahagia, ya olahraga, karena olahraga membuat kita bahagia, imut kita ini jadi kita ini bahagia. Gitu. Itu luar biasa sekali. Jadi memang tadi seperti yang Ibu rekomendasikan, kalau mau olahraga mungkin deket sama jam berbuka atau pagi hari tadi Ibu ya? Pagi hari, ya. Pagi hari, jam 7, jam 8, sampai jam 9. Setelah itu nanti istirahat. Nanti kan pasti kan udah siang ya. Setelah itu lakukan lagi sore kalau masih kuat. Tapi kalau enggak, cukup pagi udah 30 menit, sore enggak usah. Tapi kalau saya masih mau buka, kadang saya buka kardio. Jadi untuk kardio aja gitu di dalam rumah. Nah, kalau Ibu langsung ya pagi sore dihajar ya olahraga ya. Insya Allah diajar, alhamdulillah. Soalnya kadang-kala kalau orang yang udah biasa olahraga, justru kalau nggak olahraga tuh badannya katanya nggak enak ya Bu ya. Betul, kalau nggak olahraga nggak enak banget, dan kita itu moodnya tuh pengen marah gitu, kita nggak bisa rileks gitu, nggak bisa rileks pokoknya tuh. Jadi hormon endorfinnya tuh nggak keluar ya. Jadi, iya, jadi pengennya pokoknya ada pusing, kalau nggak olahraga pusing karena peredaran darah nggak lancar. Tuh, satu itu. Jadi olahraga itu banyak banget manfaatnya. Jadi lakukan setiap hari 30 menit minimal. Tuh, minimal 30 menit. Kalau saya pusing ini kalau nggak ada duit ya Bu ya. Oh gitu, kalau nggak ada duit pusing, itu juga salah satunya. Tapi olahraga juga wajib untuk kebugaran. Jadi kita membangun mood pagi yang bagus dengan olahraga, kita bisa bahagia, bisa kita bawa satu hari ke depan sampai malam. Lalu gimana sih Bu nih, mungkin tips juga nih buat para pendengar juga ini, gimana sih tipsnya nih supaya bisa continue ya, atau terus gitu kan, stabil gitu. Kadang-kala kan kita tuh suka yang semangat, tiba-tiba nanti bulan depan udah drop gitu kan. Karena kan membangun tubuh yang sehat itu kan harus berkesinambungan ya. Betul. Ini gimana nih tipsnya nih Bu supaya tetap semangat nih untuk olahraga apalagi di bulan Ramadan ini? Tipnya, mencintai olahraga itu sendiri. Itu dia ya. Cintai dulu. Kalau udah cinta, dia akan ketagihan. Jadi jadikan habit, jadikan itu suatu kebiasaan bahwa kita ini butuh. Gitu. Saya ini butuh loh, tubuh aku ini butuh olahraga. Cintai dulu. Kalau udah cinta, dia tidak akan pakai dipaksa, nggak pakai di sana sini, pasti dia akan menjalankannya dengan ikhlas dan sangat senang sekali. Seperti itu. Dan juga mungkin
bisa ini ya Bu ya, selain tadi Ibu bilang mencintai olahraga, mungkin bisa juga kita lihat nih olahraga mana yang kita sukai begitu ya, memilih Iya, olahraga yang cocok betul. gitu dengan kita ya. Betul, iya. Mm-mm, Kalau kita bisa memilih dan kita cinta kan mm-mm, pasti nanti dia tidak pasti dia akan bahagia. mm-mm, Jadi dia tidak akan jadikan beban gitu loh. mm-mm, mm-mm. Seperti itu silahkan mau apa aja, olahraga apa aja. Itu semuanya tuh bagus untuk kebugaran tubuh kita, untuk kesehatan tubuh kita, untuk segar, sehat dan bugar. Mm-mm, betul sekali ya. Dan memang Mhm. kuncinya tadi ya, mencintai olahraga itu supaya Mencintai, jadi habit ya. betul. Jadi kalau udah Betul. jadi habit, mau bulan puasa, mau hari apa, mau ada petir, mau ada apa, tetap olahraga ya Bu ya. Nah, hujan tetap jalan, gerimis-gerimis tetap jalan karena udah jadi habit gitu Mm-mm. udah tertanam di hati sini dan di otaknya tuh udah nyambung olahraga gitu. Jadi udah menjadi kebutuhan lagi, udah bukan jadi bukan untuk pamer-pamer, untuk buat sombong-sombongan. Jadi emang udah jadi kebutuhan tubuh kita. Oke, luar biasa ya. Dan ini manfaatnya luar biasa seperti yang sudah Ibu Riri rasakan sendiri ya sebagai instruktur senam tuh pasti nggak gampang capek, nggak gampang sakit, begitu kan ya Bu ya? Betul, betul sekali, iya. Dan Mm-mm. cinta banget, Masya Allah, cinta banget. Pokoknya cinta banget. Itu luar biasa sekali. Ibu Riri yang cinta akan olahraga dan sekaligus pekerjaannya sebagai instruktur senam ya. Betul, dan saya juga buka rumah sehat, Mbak. Jadi Oh, di oke. samping di Mm-mm. samping itu saya juga buka rumah sehat. Jadi saya juga menyehatkan masyarakat gitu Mm-mm. loh. Ini rumah sehat maksudnya seperti tempat olahraga atau gym Ada atau olahraganya, Mm-mm. jadi untuk rumah sehat itu untuk menyiapkan sarapan pagi dan makan malam itu dengan Oke. nutrisi seperti itu. Terus ada olahraganya gratis, Hmm. cuma-cuma sore Mm-mm. gitu kita mau olahraga mau aerobik mau apa gitu kita siapkan itu. Jadi tidak dipakein pungut bayaran, pokoknya gratis. Oke. Ini rumah sehat itu menyediakan makanan sehat begitu Ibu ya. Itu bisa dipesan atau seperti apa, Bu? Take away bisa, itu semacam nutrisi Mbak, Mm-mm. nutrisi. Jadi bukan bukan makanan karbohidrat, udah ada di situ semua. Pokoknya dalam satu nutrisi itu satu gelas tuh isinya udah sangat luar biasa, dari vitamin, protein, karbohidrat, untuk otot, untuk ini semua sudah ada di situ. Airnya semuanya sudah ada di situ. Itu bentuknya Satu gelas minuman, itu Ibu. sebentuk bentuk minuman Mbak. Oke. Jadi saya pagi dan sore minumnya nutrisi itu. Puasa juga gitu. Saya tidak pusing-pusing harus masak ini, masak itu. Oke, ya masakan buat anak, tapi saya cukup simpel dan mudah, saya pakai nutrisi. Oke. Sebentar udah langsung dan mengenyangkan, tidak membuat ngantuk karena itu satu membuat kita tidak lelah, tidak ngantuk, kadar gula kita seimbang, kadar gula kita normal Mm-mm, gitu. mm-mm. Terus apa namanya sel-sel Mbak, kadar gulanya kita ini normal. Terus sel-sel dalam tubuh kita yang sudah mati dan rusak itu bangun lagi. Kan di dalam tubuh kita itu kan banyak sel-sel yang sudah mati, ibaratnya rumah itu perlu renovasi, perlu diperbaiki lagi. Nah, tubuh kita ini juga seperti itu, perlu diperbaiki lagi. Dengan nutrisi itu harus seimbang dalam tubuh kita, 80% nutrisi, 20%-nya olahraga. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi itu tersedia di rumah sehat nih ya. Ini Ya. bisa dipesan atau dibeli juga Ibu ya di Bisa, e-commerce ya, di ya, e-commerce kita betul. bisa ya Bu ya. Bisa. Jadi nanti bisa langsung hubungan ke saya, Mbak. Jadi para pendengar nih kalau mau ya, kalau kalau mau minuman sehat Ya, dari Ibu Riri ya, bisa langsung pesennya ke mana Bu? Ada Instagramnya atau ada di e-commerce, ada di Tokopedia atau di toko toko Orange? nggak, untuk sementara pakai WA. Oke, WA. Oke, jadi pendengar yang tertarik mau coba minumannya Bu Riri bisa WA ke Voi ya. WA ke Iya, Voi, nanti kami akan kasih tahu nih WA-nya Bu Riri nih ya. siap. Ini Jadi di lokasinya samping lokasinya di mana Bu? Mohon maaf. lokasinya ada di daerah Pasar Minggu. Oke, di daerah Pasar Minggu. Iya, Jadi betul. bisa di eh, gojekin begitu ya Bu ya. Betul, bisa di Mm-mm. take away, bisa digocekin. Dan Oke. di samping dia menyehatkan, ini emang tujuannya untuk menyehatkan, tapi Mm-mm. bonusnya langsing. Oh, oh iya. Waduh, saya langsung Kan pengelola berat badan. oke bener ya. Ya. Jadi langsung tertarik gitu ya. Namanya Iya, perempuan kan pinginnya punya tubuh yang langsing ya. Itu senang tapi betul. memang walaupun minum minuman sehat itu harus tetap olahraga ya Bu ya.
Wajib, wajib sama dan air putih jangan sampai kurang. mm-mm. Asupan air putih kita ini wanita ini ya wanita mau pria mau pokoknya kita minimal 3 liter setiap hari itu wajib air putih masuk ke Nah, tubuh itu kita. dia. Dan juga menjaga makanan yang masuk ya ke dalam tubuh kita, Betul. nggak boleh sembarang-sembarang. Biasa kan kalau buka puasa incerannya gorengan ya. Tuh dia. Kalau kita sudah ini minum nutrisi rasanya tuh, aduh sayang banget itu gorengan satu itu kan itu 200 kalori. 200 kalori itu kalau saya pikirkan kalau saya muter-muter di lapangan, saya 6 kali putar baru itu kalori itu satu bakwan baru hilang. Kayak gitu. Saya pikirkan gitu. Iya, memang harus mulai cermat gitu ya, melihat Pilih. atau memakan ya apa yang Betul. kita butuhkan. Ini luar biasa sekali. Betul. Ibu Riri, terima kasih untuk waktunya nih. Sukses Sama-sama. selalu ya dengan rumah Betul. sehat dan juga senamnya nih, luar biasa menginspirasi kami semua. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Selamat menjalankan ibadah Udah puasa dipanggil. dan sukses ya untuk di bulan Ramadan ini nih Bu Masya Allah, Riri. terima kasih. Ya, para pendengar Voice of Indonesia, demikian bincang-bincang hangat saya dengan Ibu Agus Daryanti atau akrab disapa Ibu Riri, instruktur senam sekaligus pemilik dari Rumah Sehat. Voice of Indonesia.